Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya dan bahagia. Dan kalau mungkin ada yang sakit, semoga selalu diberikan kesembuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini aku mau memulai aktivitas aku. Jadi ini itu aku habis sholat subuh ya, tapi ini tuh udah agak siang. Sekitar jam setengah 6 aku baru mau buka jendelanya. Nah, setelah itu aku mau aktivitas di dapur. Ini aku mau masak dulu ya teman-teman, sambil aku tuh mau bercerita kenapa aku itu memilih untuk mulai ngonten. Nah, sebenarnya aku sudah pernah ngonten ya dulu waktu 2 tahun yang lalu. Jadi sebelum lahiran anak aku yang kedua, aku tuh udah 2 kali upload video buat konten. Sebenarnya pengen konsisten gitu ya, tapi ternyata karena punya anak baby itu waktunya harus ekstra ya, karena waktu itu aku ngurus anak sendirian dan si kakaknya juga masih umur 3 tahun dan adiknya tuh lahir. Jadi harus ekstra buat ngejagain anak-anak ya waktu itu, karena masih dua-duanya balita ya teman-teman. Jadi akhirnya aku tuh jarang konten gitu ya. Sebenarnya bisa aja, tapi mungkin waktu itu karena aku terlalu banyak waktu buat anak-anak ya, jadi tidak sempat bikin video atau bikin konten. Akhirnya sekarang aku mau balik lagi ya, mau bikin konten. Semoga selalu bisa konsisten dengan dukungan kalian semuanya ya teman-teman. Alhamdulillah juga anak aku sekarang sudah umur 2 tahun, jadi sudah agak longgar lah ya. Tapi ya gitu ya teman-teman, anak 2 tahun itu waktunya mereka untuk bikin proyek gitu ya. Jadi selalu ada aja yang dibikin, entah itu mainan, entah itu bahan dapur yang dipakai main. Tapi oke lah ya, yang penting aman dan anak-anak juga happy. Nah, selain itu juga ini ya, untuk mengisi waktu luang ibu rumah tangga. Jadi karena kalau kita di rumah terus itu terkadang jenuh ya teman-teman. Bener gak sih teman-teman, apa aku aja ya? Jadi aku tuh kadang pengen gitu ya ada aktivitas lain. Nah, jadi dengan konten aku tuh bisa sharing kegiatan aku, terus bisa ngobrol sama teman-teman online ya, ibun-ibun semuanya. Jadi biar ada kegiatan dan ada yang difikirkan gitu ya teman-teman. Sesekali ngedit video, terus mikirin ide konten apa lagi gitu ya. Jadi ada sesuatu yang difikirkan gitu ya, selain kita tuh urus anak dan keperluan rumah tangga lainnya. Jadi seru aja sih menurut aku jadi konten kreator, karena bisa sharing, kemudian bisa mengeluarkan apa ya, kreativitas atau ide-ide kita yang lain gitu ya. Jadi aku tuh lebih sering beres-beres, jadi lebih rajin gitu ya bun. Jadi kalau ada sesuatu yang kita kerjakan atau sesuatu kesibukan itu biar kita tuh juga nggak jenuh ya. Dengan kegiatan ibu rumah tangga yang tidak ada habis, ditambah dengan ngurus anak yang masih kecil-kecil. Jadi kalau di rumah itu banyak banget gitu ya kegiatannya. Tapi kita bikin enjoy, kita syukuri, kita nikmati. Alhamdulillah jadi seorang ibu, jadi seorang istri, dan jadi yang lebih produktif lagi gitu. Puasan tersendiri gitu ya jadi seorang konten kreator, jadi bikin ketagihan gitu ya menurut aku mam. Nah ini dia, aku tuh lagi goreng udang ya teman-teman. Ini tuh udang buat anak aku, buat sarapannya anak aku. Karena tadi itu aku bikin telur dadar yang pedas, jadi anak aku nggak mungkin makan yang pedas. Akhirnya aku mau gorengin dia udang aja. Ini sambil aku beberes ya teman-teman. Nah jadi setelah jadi konten kreator itu kerjaan beres-beberes itu jadi lebih semangat ya.
terus bebikinan juga aku tuh lebih semangat gitu ya jadinya ya. Kalau dulu yang aduh enggak lah nanti aja males gitu. Jadi sekarang itu lebih semangat gitu ya, nggak boleh males. Jadi malesnya itu kita hilangkan, jadi kita tuh lebih rajin gitu ya sekarang kalau jadi konten kreator. Itu menurut aku ya teman-teman. Jadi aku salut banget buat teman-teman di luar sana, khususnya ibu rumah tangga ya, yang tetap selalu semangat buat kerjain pekerjaan rumah, beberes, ngurus anak dan lain-lain. Karena kita tuh harus sekuat itu ya teman-teman. Kita tuh harus tetap produktif, harus tetap semangat ya. Dan jadi dulu itu sempet galau ya, mau jadi ibu pekerja lagi atau jadi ibu rumah tangga aja, karena waktu itu anak aku itu baru lahiran ya, jadi kayaknya dia itu nggak bisa minum susu dot dan harus nenen langsung. Jadi itu sih yang membuat aku akhirnya sampai sekarang untuk full jadi seorang ibu rumah tangga, karena anak aku dulu tuh nggak bisa ditinggal ya teman-teman. Jadi dia itu harus DBF, jadi nggak mau susu dot. Nah itu sebuah tantangan tersendiri yang menurut aku. Alhamdulillah dengan dukungan keluarga, terutama dengan dukungan suami, alhamdulillah bisa mengasuh anak aku sendiri tanpa ada ART, tanpa ada ibu aku atau bapak aku yang di sini ya. Karena sejak aku pindah di sini itu aku tuh bener-bener sendiri ya teman-teman, jadi nggak ada keluarga yang di sini gitu ya. Jadi ya udahlah, disyukuri, dijalani, alhamdulillah akhirnya bisa ya, meskipun banyak rintangannya gitu ya dulu itu. Karena memang masa-masa menjadi ibu itu tidak mudah ya teman-teman, apalagi ibu yang masih punya anak kecil. Karena emosi kita tuh harus terus stabil dengan keadaan yang terkadang tidak sesuai yang kita harapkan gitu ya teman-teman, apalagi dengan mental anak-anak itu yang masih kecil-kecil, yang masih rewel, minta ini minta itu. Tapi kita sebagai ibu itu harus terus stabil ya emosinya ya teman-teman. Jadi harus benar-benar bahagia gitu ya teman-teman, agar kita itu tetap bisa mengasuhnya itu dengan bahagia juga gitu ya. Alhamdulillah ya, kita tuh harus selalu bersyukur, harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan memang dukungan keluarga itu ya yang paling penting ya teman-teman, karena dukungan keluarga itu bisa membuat mood kita itu jadi lebih happy gitu ya. Dengan dukungan keluarga, dukungan suami, itu sangat berpengaruh sih menurut aku. Dan untuk tumbuh kembang anak-anak ya, jadi mereka itu biar lebih sehat, happy. Jadi kalau orang tuanya itu happy, anaknya juga insya Allah happy ya, karena kita ngasuhnya itu seneng gitu ya, bahagia gitu ya. Jadi kata-kata atau asuhan kita itu juga masuknya positif juga gitu ya ke anak-anak. Jadi aku pernah baca bagaimana anakmu itu tergantung dengan doa dan tirakat seorang ibu ya. Jadi seorang ibu ya teman-teman yang harus kuat ya. Tapi seorang ibu, dibalik seorang ibu itu ada seseorang juga ya yang menguatkan ya. Yaitu tadi ya, yang menguatkan seorang ibu adalah seorang suami dan keluarga ya tentunya ya. Itu sih yang aku bener-bener aku rasakan ya sampai saat ini. Maaf ya teman-teman, ini jadinya aku tuh sambil curhat. Ini kuenya itu udah matang ya teman-teman. Jadi aku tuh tadi bikin kue bolu kesukaan anak aku. Jadi karena anak aku itu kurang suka gitu ya kalau bolu itu beli di luar, entah kenapa setelah aku tuh hobi baking, anak-anak itu lebih suka roti buatan aku gitu ya daripada beli roti di luar. Jadi membuat mamanya ini lebih harus rajin lagi gitu ya untuk dunia perbakingan.
Tapi nggak apa-apa ya, alhamdulillah anak-anak itu suka dengan kue buatan aku, jadinya aku harus lebih produktif lagi gitu ya. Dan juga lebih hemat juga ya teman-teman, karena kita kalau beli kue di luar itu lebih mahal, dan kalau kita bikin sendiri itu jadi lebih hemat gitu ya, kita bisa ukur sendiri takarannya. Nah ini teman-teman, aku mau lanjut buat bersih-bersih rumah, karena sofa ini kan tempatnya orang duduk gitu ya, tempat orang istirahat, jadinya harus dijaga kebersihannya dari debu, dari kotoran. Ini aku mau bersihin dulu ya debunya. Nah terus lanjut aku mau sapu-sapu teras. Ini tuh udah siang banget ya, jadi rumah aku ini kena sinar mataharinya tuh dari pagi sampai siang gitu ya, panas terus. Mungkin nanti di pertengahan tahun gitu ya baru deh adem ya. Kalau masih bulan-bulan gini tuh rasanya panas terus gitu ya teman-teman. Ini aku mau sapu-sapu dulu teras rumah. Terima kasih ya teman-teman yang udah ikutin vlog aku hari ini. Semoga kalian bisa terhibur dan bisa terinspirasi gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya. Yang belum subscribe, mohon subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.